Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas cabang seni budaya, yaitu seni rupa. Seni rupa yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini bertujuan untuk satu, mendeskripsikan berkarya seni rupa dua dimensi dengan modifikasi objek, kemudian mengidentifikasi jenis karya seni rupa dua dimensi dengan modifikasi objek. Yang ketiga adalah memahami teknik berkarya seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi objek. Dan yang terakhir adalah berkarya seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi objek. Ya, untuk selanjutnya di sini ada peta konsep. Peta konsep di sini untuk memudahkan kita dalam pembelajaran yang akan kita pelajari. Peta konsep di sini yang pertama adalah membuat karya seni rupa dua dimensi. Kemudian ada pengertiannya tentang seni rupa dua dimensi. Kemudian ada jenis karya seni rupa dua dimensi yang telah dimodifikasi objek. Nanti ada contohnya, contoh hasil dari karya seni rupa dua dimensi yang telah dimodifikasi objeknya adalah membatik, kemudian menggambar proyeksi, dan juga menggambar ilustrasi. Oke, kita next. Nah, di sini ada pengertian modifikasi seni rupa dua dimensi. Apa sih pengertian dari modifikasi? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, modifikasi adalah perubahan atau pengubahan. Jadi dalam seni rupa, modifikasi terhadap sebuah karya berarti melakukan perubahan atau pengubahan atas karya menjadi sebuah karya yang berbeda tanpa menghilangkan karakteristik asli dari karya tersebut. Kemudian proses memodifikasi tetap berpedoman pada media yang digunakan dan dikembangkan berdasarkan tema dan makna yang disampaikan sebagai acuan dasar dari keindahan. Jadi pada intinya, modifikasi seni rupa dua dimensi itu adalah hasil karya dua dimensi yang kemudian dirubah objeknya tanpa menghilangkan bentuk atau karakter aslinya dari karya tersebut. Oke, next. Nah, di sini ada jenis karya seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi objek. Salah satunya adalah membatik. Iya, betul. Jenis karya seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi objek yang pertama adalah membatik. Masih ingat dengan kata membatik? Ini sudah kita bahas di kelas 1. Seharusnya kalian masih ingat dengan membatik ya. Oke, untuk mengingatkan kalian kembali tentang apa itu batik, kita akan bahas. Ya, batik berasal dari bahasa Jawa, terdiri dua suku kata, yaitu amba dan titik, yang artinya secara teknik prinsip dasar membatik adalah menutup permukaan kain dengan menggunakan lilin atau malam untuk menghalangi terserapnya pewarna ke dalam serat kain. Next, lebih lanjut. Jenis-jenis batik menurut teknik pembuatannya. Oke, di sini ada jenis-jenis batik menurut teknik pembuatannya. Terdiri dari 5. Yang pertama adalah batik tulis, yang kedua adalah batik cap, yang ketiga batik printing, yang keempat batik lukis, dan yang kelima adalah batik celup, jemputan ataupun batik tie-dye. Batik tulis itu sendiri adalah batik yang pertama kali dibuat pada zamannya. Batik tulis merupakan hasil karya budaya Indonesia yang cara pembuatannya adalah dengan menggunakan berbagai macam alat dan bahan. Kemudian batik cap. Batik cap adalah batik yang cara pembuatannya menggunakan teknik cap atau yang bisa kita sebut sebagai alatnya yaitu seperti jika kalian tahu stempel atau tanda tangan, nah itu bisa juga seperti itu, hanya saja untuk batik cap bahan dasarnya menggunakan bahan dasar dari kuningan maupun tembaga. Kemudian untuk batik printing adalah batik yang cara pembuatannya itu dengan di print menggunakan alat atau mesin print, sama halnya dengan kita mengeprint tugas kita di selembar kertas. Bedanya kalau untuk batik
kita nggak perlunya menggunakan media kain. Untuk yang keempat, batik lukis. Batik lukis adalah batik yang cara pembuatannya dengan cara dilukis. Oke, untuk yang terakhir, batik kacelup atau jumputan atau tidai. Batik kacelup ini adalah hasil dari modifikasi batik sebelumnya, dan cara pembuatannya pun sangat mudah. Batik ini hanya menggunakan alat yang sangat mudah kita jumpai, yaitu bisa menggunakan tali rafia ataupun karet, menggunakan koin dan sebagainya. Hasilnya pun dia tidak seperti halnya batik tulis maupun batik yang lainnya. Hasilnya dia lebih abstrak. Kemudian next, bahan yang digunakan dalam membatik. Oke, secara umum atau pada dasarnya batik yang kita pelajari itu adalah batik tulis seharusnya. Untuk pengetahuan kali ini, bahan yang digunakan dalam membatik salah satunya adalah kain. Jenis kain untuk membatik yang cocok adalah jenis kain katun dan sutra, seperti blaco, poplin, katun. Katun terdiri dari berbagai jenis ya, ada prima, ada primissima, kemudian ada juga linen, qualissima, dan juga sutra. Nah, jenis kain di sini menentukan dari harga kain yang akan dijual. Semakin bagus bahannya atau jenis kainnya, maka semakin mahal pula kain yang dapat dijual. Kemudian bahan yang kedua adalah malam. Jenis malam yang digunakan untuk membatik adalah malam lowong. Warnanya kuning dan lebih liat. Yang kedua ada malam cetak, warnanya coklat, sifatnya mudah retak. Jadi biasanya para pembatik itu malam yang digunakan ada dua, ada malam lowong, ada juga malam cetak. Perbedaannya hanya dari warnanya ya. Ada yang warna kuning dan ada yang warna coklat. Pada dasarnya semuanya sifatnya sama untuk menutupi kain agar tidak mudah terserap oleh cat pewarna. Kemudian yang ketiga adalah pewarna. Pewarna yang bisa digunakan untuk pembuatan batik yaitu naptol dan juga remasol. Naptol itu berfungsi sebagai warna dasar yang dibangkitkan oleh garam warna. Jadi untuk penggunaan naptol itu sendiri, naptol menggunakan zat-zat kimia yang lainnya sebagai pendukung dari proses pewarnaannya. Kemudian untuk remasol juga sama, dia pemberian warna dengan bantuan water glass untuk penguncinya. Jadi kalau remasol itu dia pewarna kain, cukup dicampurkan dengan air, bentuknya serbuk ya, kemudian diberi air, kemudian diberi water glass untuk penguncinya. Nah, jadi remasol dan water glass itu tidak bisa dipisahkan, karena fungsinya water glass di sini adalah untuk pengunci warna. Tujuan untuk fungsinya pengunci warna yaitu agar memberikan warna tidak mudah luntur ketika atau saat proses pencucian. Next. Nah, di sini ada peralatan membatik. Peralatan membatik pada umumnya itu adalah canting, kompor, wajan, gawangan, dan juga sarung tangan. Yang pertama adalah canting. Canting adalah alat utama yang digunakan untuk membuat motif batik dengan menorehkan malam pada kain. Kemudian di sini ada fotonya atau contohnya dari canting. Ada bagian-bagiannya, kita bahas. Bagian-bagian pada canting yang pertama adalah gagang. Oke, bisa kita lihat gagang di sini ya. Nah, gagang merupakan bagian pangkal yang terbuat dari kayu atau bambu yang difungsikan sebagai pegangan tangan. Oke, kemudian yang kedua adalah nyamplung. Nyamplung adalah wadah kecil yang digunakan untuk menampung malam. Bentuknya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah cucuk atau carat. Cucuk atau carat adalah bagian paling ujung canting berbentuk seperti selang melengkung berbahan tembaga yang berfungsi sebagai mengalirkan malam dari nyamplung. Nah itu. Oke, sudah paham ya? Kita next, lanjut.
Nah, di sini ada contoh-contoh dari canting. Yang pertama adalah cecek atau isen. Nah, cecek atau isen di sini bisa kita lihat perbedaannya di bagian ujung atau ceretnya ya. Dia lubangnya kecil karena tujuannya untuk isen-isen. Isen-isen itu sebagai pengisi motif. Dia digunakan untuk bagian motif yang kecil, itu cucak atau isen. Kemudian yang kedua adalah telon. Telon adalah canting yang dia memiliki carat 3. Nah, bisa lihat di sini ya. Ini ada 3, 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga ada loron, berarti caratnya ada 2 buah. Biasanya digunakan untuk motif garis. Kemudian ada perapatan, ada 4 ya, wow. Dan juga sebetulnya ada 5, bahkan ada 7, tergantung dari si penggunaan untuk motifnya itu sendiri. Kemudian yang terakhir 5 itu tembokan atau blok. Nah, tembokan di sini fungsinya adalah untuk mengeblok bagian motif yang besar. Ya, kalau di sini cocok untuk motif kecil seperti titik ataupun garis-garis kecil isian. Nah, kalau untuk tembokan itu untuk mengeblok bagian motif yang besar. Next. Cara memegang canting. Ini sangat simpel ya. Untuk cara memegang canting pada umumnya atau seharusnya cara memegangnya seperti ini ya. Jadi dia dijepit oleh 2 jari kita, yaitu ibu jari dan juga telunjuk. Tapi biasanya dalam proses praktiknya terkadang ya cara memegang canting ini akhirnya sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Kemudian ini contoh dari kompor dan wajan yang bisa digunakan. Nah, ini kompor yang zaman dahulu ya, sebelum kita masuk di era globalisasi. Kompor yang digunakan untuk proses pembuatan batik menggunakan kompor minyak tanah. Kemudian ada wajannya. Nah, ini untuk contoh kompor yang baru ya, yang sudah modern seperti ini, dia menggunakan listrik ya, atau disebut dengan ini kompor elektrik. Jadi tidak seribet ini harus kita beli minyak tanah dulu, kemudian kita nyalakan apinya menggunakan korek api begitu ya. Nah, di sini kita sudah dibuat simpel dengan kompor batik elektrik. Sini sudah ada wajannya. Wajannya juga menyesuaikan dengan kompornya ya. Gak mungkin kita menggunakan wajan yang bisa digunakan ibu untuk memasak. Itu sudah salah persepsinya. Kemudian, nah di sini ada sedikit bagiannya yang nanti mungkin bisa kita proses ketika pembuatan batik. Nah, ini tadi ya sudah ya, ada canting. Nah, ini ada malam atau lilin ya. Kemudian wajannya lihat kecil, kemudian ini kompor minyak. Oke, lanjut. Untuk bahan pelengkapnya itu sendiri dalam proses pembuatan batik, ada TRO. TRO itu berbentuk minyak, digunakan untuk campuran larutan naptol dan larutan grafit. Nah, ini untuk bahan dasar naptol ya. Kemudian soda api juga berbentuk seperti kristal, dipakai untuk campuran larutan naptol. Nah, ini bagian-bagian campuran untuk naptol. Nah, ini bahan-bahan kimia semuanya. Soda abu untuk membuat cairan pelorot malam dari kain. Nah, ini untuk melorotkan malam dari kainnya. Kemudian next, tahap pembuatan batik. Oke, kita lihat tahap pembuatan batik adalah motif, desain, pemberian malam, pewarnaan. Oke, di bagian motif. Nah, di bagian motif yang pertama adalah pembuatan gambar pada kain katun dengan pensil atau yang lebih kita kenal dengan namanya sketsa. Nah, gambar bisa menjiplak dari pola yang sudah ada. Jadi untuk motif batik sendiri, gambar ini bisa kita jiplak yang sebelumnya kita desain dari kertas ataupun bisa langsung menggambar di kain.
Pembuatan motif. Nah, ini contoh dari pembuatan motif batik ya. Hasilnya seperti ini, tetapi alangkah baiknya ketika kalian dalam proses pembuatan motif batik di kain, gunakanlah pensil yang biasa saja ya. Ini menggunakan pensil berwarna. Sebaiknya gunakanlah pensil yang biasa saja dan usahakan jangan terlalu tebal dalam proses pembuatan motifnya, agar ketika kalian ada koreksi atau salah masih bisa dihapus. Nah, untuk yang kedua setelah pembuatan motif yaitu pemberian malam. Nah, pemberian malam adalah proses untuk membentuk pola atau gambar dari pensil yang sudah ada menggunakan malam dengan alatnya yang penting. Next. Nah, ini kita ada contoh dari kain yang sudah diberi malam. Nah, seperti ini ya. Ini contoh-contohnya. Next, pewarnaan. Di bagian pewarnaan, nah, jika kita menggunakan pewarna naptol, sudah jelas kita akan membutuhkan bahan kimia sebagai bahan pendukungnya. Ada garam warna, ada rapidogging, dan bahan pelengkap lainnya. Ini untuk proses pencelupan ya. Proses pencelupan dilakukan 3 langkah. Yang pertama pencelupan dengan larutan naptol, kemudian pencelupan pada larutan garam warna. Yang ketiga adalah pembilasan dengan air bersih setelah menggunakan garam. Nah, untuk hasil yang memuaskan, pencelupan dilakukan berulang-ulang dari bak 1, 2, dan 3 sampai dengan seterusnya. Di bagian ini ada pelorotan. Pelorotan adalah untuk menghilangkan malam dari kain. Melalui proses pelorotan ada 2 cara, yaitu menggunakan naptol ya ini ya. 2-3 sendok makan soda abu ditambah air mendidih 1 panci dimasukkan ke ember plastik. Kain dimasukkan ke dalam larutan diaduk-aduk sampai malamnya terlepas dari kain. Kemudian dibilas dengan air bersih dan dijemur di tempat yang teduh. Jadi untuk naptol ini sudah ada takarannya. Nah, caranya juga sudah ada, dimasukkan ke dalam bak pelorotan atau panci ya, diaduk-aduk sampai malamnya terlepas. Kemudian itu dibilas dengan air bersih dan dijemur. Dijemurnya pula jangan di bawah terik matahari langsung, akan tetapi cukup dijemur di tempat yang teduh. Seperti itu. Nah, kain yang siap dilorot dibentangkan dan di atasnya dikasih kertas koran, kemudian disetrika hingga malam menyerap di koran, begitu seterusnya sampai malam pada kain hilang. Nah, ini ada gambar pelorotan. Simple ya. Nah, setelah proses pelorotan selesai, kain kemudian dijemur hingga kering. Barulah kain yang telah selesai pada tahap pembuatan tersebut dimodifikasi agar memiliki nilai kegunaan yang dapat dinikmati oleh khalayak umum. Nah, disinilah kita mulai memodifikasi, karena pada intinya kain batik ini merupakan sebelumnya adalah hasil dari karya 2 dimensi, tapi setelah melalui proses modifikasi, akhirnya batik itu bisa digunakan sebagai media 3 dimensi dan memiliki nilai kegunaan yang dapat dinikmati oleh khalayak umum. Oke, sudah mengerti bukan bagaimana tahap pembuatan dalam membatik? Selanjutnya, yuk kenali macam-macam ragam motif batik Nusantara. Oke. Nah, di sini ada tugas untuk kalian agar lebih memahami lagi tentang motif batik, yaitu buatlah clipping ragam motif batik Nusantara pada kertas A4. A4 di sini boleh kita ganti menggunakan kertas HPS boleh. Sertakan pula jenis motif dan asal daerahnya.
Minimal 10 jenis motif batik. Bisa dipahami sampai sini? Kemudian kumpulkan hasil tugas melalui Google Classroom AWA pada penanggung jawab kelas masing-masing. Oke, sampai di sini dulu. Penjelasan untuk pertemuan kita kali ini mengenai membatik. Apabila ada yang harus ditanyakan atau ada yang belum dipahami, boleh kalian bertanya pada tahap selanjutnya atau via Google Classroom. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.